Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Malam hari ini kami Baukit masih di pondok pesantren tertua di Jember. Alhamdulillah, dalam keadaan kita ngalap barokahnya Mbah Yai, kita berada di pondok udah hampir 3 hari. Insya Allah kita besok balik. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita semua dipertemukan dalam keadaan yang penuh kebahagiaan, penuh keberkahan, penuh kedamaian. Karena sering orang bicara soal kedamaian dan ketentraman, tapi sering disampaikan juga sama Mbah Ukit, jangan karena kita ingin damai, ingin tentram, kita mengabaikan hal-hal yang mungkin dianggap isu-isu yang panas yang bisa merusak kedamaian itu. Isu-isu yang panas yang mungkin akan sedikit memacu adrenalin emosi baik bagi yang pro ataupun yang kontra, terutama masalah diskursus nasab Mbak Alwi ini. Kita sadari atau tidak, orang-orang yang pro itu juga kadang-kadang semangatnya menggebu-gebu. Kadang-kadang orang yang semangatnya menggebu-gebu itu nalar dan akalnya, nuraninya kadang-kadang juga kurang bisa dikontrol. Demikian juga yang kontra, apalagi dalam yang kontra ini, karena faktanya sudah beberapa tahun mereka baik para habaibnya sendiri dan muhibin-muhibinnya tidak bisa mendatangkan bukti-bukti atau tidak bisa mendatangkan hujah-hujah yang memperkuat mereka untuk tetap mengakui dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah. Dan mau tidak mau, kalau menurut kaidah yang ada di dalam Al-Quran yang sering saya sampaikan, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau kamu mengaku segala sesuatu, maka hatu burhanakum, datangkanlah burhan bayinahmu terhadap pengakuanmu itu. Kalau tidak, ya otomatis pengakuan itu akan gugur. Demikian juga ini klan Mbah Alwi yang menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah. Kalau tidak bisa mendatangkan bayinah, kalau tidak bisa mempertahankan dengan argumen-argumen yang bisa diterima oleh standar kaidah keilmuan, maka otomatis mereka gugur sebagai pengakuan mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah. Seperti kita ketahui bersama bahwa mereka klan Mbah Alwi ini secara ilmu nasab sudah gugur, mereka tidak bisa mempertahankan. Ilmu genetik juga tidak bisa, karena dalam genetik mereka termasuk golongan haplogrup G, sementara dzurriyyah Rasul Bani Hasyim itu J1. Dan dari perilaku tabiah ini sangat erat. Kalau memang gen ini tidak bisa dibohongi, ibaratnya seperti sering dikatakan orang, kalau anak anjing ya pasti menggonggong, kalau anak kucing ya pasti meong-meong. Tidak akan mungkin anak kucing itu menggonggong sementara anak anjing meong-meong. Itu logika yang sangat sederhana sebenarnya. Oleh karena itu mari kita bersama untuk selalu berpikir dengan pikir yang jernih, tidak mengembangkan narasi-narasi yang destruktif. Karena Mbah Ukit jujur, Mbah Ukit itu kalau kena narasi yang destruktif, mungkin Mbah Ukit akan lebih destruktif. Karena di dalam dada ini jiwa perjuangan meluap-luap. Sering saya sampaikan kepada Anda semua pemirsa channel Laskar Mataram Raya, karena saya ini seorang panglima laskar. Jadi hal wajar, hal biasa kalau saya mempunyai semangat juang yang
tinggi untuk memotivasi daripada anggota-anggota kami di Laskar Mataram Nusantara. Para pemirsa semua, kalau kita mengikuti perkembangan di dunia medsos, itu para habib dan para mukibinnya ini seolah-olah sudah tidak berkutik lagi menghadapi tajaman analisis daripada Kiai Himaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesis-tesisnya. Dari giroh yang ditimbulkan tesisnya Kiai Haji Himaduddin Usman Al-Bantani ini menggugah kepada para kiai, para ustadz, para gus, para cerdik pandai untuk kembali berwawasan kepada wawasan ilmiah. Semacam yang sekarang lagi viral itu tentang kiai yang berasal dari Demak, yaitu Kiai Muharrar. Maka nanti mari kita saksikan bagaimana ganasnya Kiai Muharrar. Beliau itu mantan muhibin paten. Siapa yang meragukan kemuhibinannya Kiai Muharrar? Tapi di dalam video yang akan kami sampaikan nanti, bagaimana sekarang Kiai Muharrar bersikap di dalam berpegang teguh tegak di atas marwah keilmuan. Mari kita saksikan. Kalau ada duriah Rasul minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Jangan diberi palsu, Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang anu. Pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Duriah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh. Dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah. Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahli, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin solihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada duriah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya